Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini adalah kue milk crepes. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke usaha rumahan kue kami di Bekasi. Ownernya sangat baik, mau berbagi atau sharing bagaimana cara pembuatan milk crepes dari bahan sampai jadi. Maka tonton videonya sampai selesai ya, biar paham cara pembuatan milk crepes. Kita lagi mau bikin milk crepes rasa Oreo. Nah, jadi ini ada bubuk Oreonya, original Oreo, tapi udah kita haluskan. Bubuk Oreo, iya udah dihaluskan. Nah, terus kita pakai tepung cakra kembar. Jadi ini tepung yang terbagus nomor 1. Yang Terus berkualitas ya Bu ya? yang berkualitas ini nomor 1. Terus ini ada gula. Ini ada menteganya. Udah dicairkan juga. Nah, terus kita wajib pakai susu ini. Full cream ya Bu ya? Ya, full cream dia. Ini yang bagus juga. Nah, terus kita ada perisa vanila biar supaya lebih harum. Terus ada garam. Selanjutnya kita ada telur. Ini untuk 3 loyang milk crepes. Ini 260 gula. Terus kita kasih 2 sendok teh perisa vanila. Nah, ini untuk garamnya. Setengah sendok pucuk ini ya. Nah, setelah itu kita kasih telur. Telurnya untuk 3 milk crepes kita pakai 8 telur. Oke, udah ya. Nah, setelah ini kita mixer dulu. Nah, kita mixer dulu asal tercampur aja, karena nanti ditambah-tambahin yang lainnya juga. Sebenarnya kita kalau pertama bikin karena otodidak ya, by YouTube, jadi kita ngelihat YouTube. Jadi kita keep dulu salah satu resep dari YouTube. Habis itu saya save, terus kalau lagi bikin gini saya catat. Habis saya catat ya pas lagi bikin takut lupa-lupa. Akhirnya saya sambil ngelihat YouTube-nya di depan sini nih. Iya, sambil nonton. Tapi bersyukur banget sih buat yang bikin millet ini, sangat membantu. Nah, kita saring dulu ya Bu? ya, kita saring dulu supaya tidak ada yang menggerindil. Nah, supaya nggak berat. Total berapa gram kalau untuk tepungnya ini Bu? Kalau tepungnya setengah kilo. Setengah kilo untuk 3 loyang. Nah, kalau kayak gini kita pancing juga pakai ini ya, susu diamondnya, susu full creamnya, supaya nanti ngadonnya tidak terlalu susah dan bikin rusak mixer. Bu, teman-teman belum tahu nih namanya Bu, siapa sih namanya? Iya, nama saya Lis. Ibu Lis ya? Iya, Lis. Ini untuk lokasi produksinya ini di mana Bu? Ini di Jalan Meranti Utara 2, Blok D, nomor 34, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Di map ada ya Bu ya? Di map ada, ketik aja. Nah, ini karena varian Oreo, jadi kita kasih ini kan 1 sendok nih, 1 sendok makan. Berarti kita kasih 4 sendok teh. 4 sendok teh? Iya, 4 sendok teh. Ini varian Oreo. Ini pakainya Oreo asli ya Mas, karena ini udah Dihaluskan sendiri Bu? dihaluskan sendiri. Mungkin teman-teman ada yang baru lihat prosesnya nih Bu. Iya. Ya, boleh ditiru, ini gampang. Nah, ini kan warnanya masih agak kuning ya. Nah, biasanya kalau Oreo ini kita kasih pewarna hitam khusus makanan. Nah, ini pewarna hitamnya. Nah, pewarna hitamnya ini pakai yang kupu-kupu. Jadi emang ini khusus untuk makanan.
Nah, kalau kebanyakan ini akan pahit, jadi kita ngasihnya sedikit aja. Tapi walaupun dikasih ini tidak merusak cita rasa dari Oreo ya. Nah, kita pakai 3 tetes aja supaya dia kelihatan gelap. Itu kalau boleh tahu harga berapa sih, Bu? Itu murah, paling 7 atau 8.000, Mas. 8.000. Nah, ini udah selesai ya. Jadi kita tambahkan apa ini namanya? Mentega yang udah cair, yang udah dicairkan, dan ini udah di suhu ruang dan udah adem supaya tidak nempel nanti pas lagi di crepe. Oh, fungsinya buat ini Bu, kalis ya? Ya, biar kalis, biar tidak nempel di alat crepe-nya. Dan lebih lentur juga. Bau wanginya juga salah satunya dari itu juga. Nah, ini udah bisa, udah jadi. Nanti tinggal kita kasih ke tukang crepe-nya. Mau ikut ke tukang crepe-nya? Ayo. Ayo adoni. Nah, ini adoni sebelum jam 12, biasanya 12 baskom alias 36 loyang itu udah selesai. Sebelum jam 12 target dia. Nah, awalnya ya belum bisa, tapi dia udah lihai banget. Bahkan ditantangin lebih dari 12 susu aja atau lebih dari 36 itu dia udah canggih. Terus apinya itu harus pas gitu. Apinya harus sedang, bukan kecil, bukan besar banget. Kalau besar banget nanti cepet gosong. Kalau kecil banget nanti dia lama kerjanya. Nah, dia udah tahu api sedangnya itu seperti apa. Adoninya udah tahu. Jadi ini ya Bu, api sedangnya? Ya, api sedangnya segitu. Nanti pas udah agak panas, ini tadi kan udah dipakai tuh yang tengah. Nah, yang kiri dan kanan diiniin dulu. Diangetin dulu lah teflonnya. Ini langsung nempel ya, Bu? Langsung nempel dan kalis dan bagus. Jadi ini proses crepe gitu ya? Crepe, proses nge-crepe-nya, bener. Kayak bikin lumpia ini ya Bu ya? Benar, kayak lumpia, kayak risol. Dia ya? juga yang bikin, adoni juga semuanya. Nah, Proses apa, Bu? ini proses bikin krimnya. Nah, jadi kita bikin krimnya langsung 1 baskom gini itu buat 4 kilogram. Nah, buat krimnya 4 kg, ini kira-kira biasanya buat berapa, Kak? Buat 6 loyang. 6 loyang. Jadi buat 2 baskom adonan tadi, terus 6 loyang, kayak gitu. Karena kalau krimnya sedikit itu nggak kena, nggak ngerasa. Nah, momen yang paling lama untuk bikin milk crepes adalah bikin ininya. Paling lama ya? Karena harus di mixer, itu setidaknya paling sebentar itu 30 menit. Jadi kalau 30 menit dia belum kokoh, kita tambahin lagi 5 menit. Kalau masih belum kokoh lagi, kita tambahin lagi untuk 10 menit. Jadi total hampir 30 sampai 40 menit. Nah, ini kita bikin krim untuk si Oreo tersebut. Nah, untuk Oreo tersebut kita kasih 3 ya. Jadi pakai Oreo lagi ya, Bu? Pakai Oreo lagi. Adonannya tadi kan udah pakai. Nah, kita krimnya juga pakai 3 sendok makan. Nanti itunya bisa pakai kira-kira sampai segini nih. Krimnya tersebut. Ayo neng krimnya. Nah, jadi beda kan? Beda sama ini sama itu. Jadi kelihatannya kayak krim Oreo yang ada di dalamnya tuh. Krimnya yang ada di Oreo bulat-bulat yang ada di Indomaret, Alfamart tuh. Ayo lanjut. Nah, kalau kayak gini supaya adonannya yang pertama itu nempel ke ininya. Ke perekat dulu ya, Bu? Perekat dulu. Dia bisa cepet banget bikin ininya, ngelapisinya.
Yang khusus bikin ini Bu? Khusus bikin. Semuanya pada bisa kalau ini. Yang cowok agak lambat kalau bikin ini, tapi yang cewek-cewek expect-nya itu di sini. Nah, satu kayak gini, satu lapis gini bisa 2,5 sampai 3 sendok ini. Nah, kayak gini. Jadi dia kalau dimakan tuh creamy gitu. Jadi benar-benar Ada takarannya. memuaskan konsumen. Memuaskan konsumen ya benar. Memuaskan konsumen. Tuh. 2,5 sampai 3 sendok dia. Jadi udah ada takarannya supaya nanti lapis-lapisannya itu dia tidak ada yang tipis banget, tidak ada yang tebel banget. Semua harus ada takarannya. Kasih topping di layernya. Nah, jadi kalau nanti udah dipotong slice-slice, di tengah-tengahnya itu ada layer-layer dari Oreo-nya. Dikasih layer topping Oreo lagi ya, Mas. Jadi udah 3 kali tadi. Biar lebih menarik ya Bu. Ya, dan lebih enak pastinya, bukan cuma menarik aja. Nanti sampai 2 kali. Itu baru layer yang dikasih topping pertama kali. Ini unik, kekinian banget ya Bu ya. Iya, kekinian Mas. Dan ini enak Mas rasanya. Nanti cobain aja. Bikin ketagihan nggak Bu? Oh, pastinya. Sampai jam berapa produksi Bu? Produksinya sampai jam 5. Nanti jam 5 sampai jam 6 mereka bersih-bersih. Kita semua rame-rame. Sehari bisa produksi berapa dari pagi sampai sore? Dari pagi sampai jam 5 sore kita bisa ngadon sampai 16 susu kali. 16 susu. 16 susu itu hampir 40 loyang lebih, Mas. 1 loyang. Iya. Kalau loyang berarti ini gini ya Bu ya? Ya, 1 loyang gini. segini tuh 1 loyang. 1 loyang ya. Jadi kalau dari jam 8 sampai jam 5 itu bisa kurang lebih 40 loyang kayak gini. Dan itu udah topping juga, Mas. Udah topping, udah dipotong-potongin mereka. Nah, ini layer kedua. Layer kedua untuk dikasih topping Oreo-nya. Diameternya beda dari yang tadi ya Bu? Yang mana? Diameternya ini lubangnya di samping. Oh iya, jadi kalau yang di tengah yang tadi layar pertama, nanti kalau dipotong itu bisa berbeda dengan layar kedua. Jadi potongannya nanti ada yang hitam-hitam di depan, hitam-hitam di belakang gitu. Dan itu kalau tengah-tengah dikasih topping, belakangnya nggak boleh dikasih. Dan sebaliknya, kalau belakangnya dikasih topping, tengahnya harus dikosongin. Ini tengah, ini belakang. Biar nggak beradu nantinya ya. Bukan, biar nempel. Biar nempel ininya nih, yang atasnya ini harus nempel. Karena kalau semuanya dikasih topping nanti dia melorot. Apalagi kalau yang topping-topping coklat begini nih. Nah, kalau yang bagian paling atas mereka itu dibalik. Awalnya dari tadi kan ininya nih, yang halus yang atas. Nah, kalau yang paling atas ini harus dibalik karena biar tidak licin. Nah, kalau yang paling atas harus lebih banyak krimnya karena dia buat buat apa itu? Buat ngoles keseluruhan biar rapi. Ini dirapiin sisi-sisinya ya Bu? Benar, dirapiin sisi-sisinya biar terlihat rapi juga. Ini nggak kelihatan ini ya, lapisan. Bisa. Nanti setelah rapi bisa ditaruh di kulkas dulu sampai 1 jam. Atau paling cepet kalau kita buru-buru 30 menit biar di topping dulu baru dimasukin lagi. Biar apa tuh Bu? Supaya biar set dulu, set menyatu agak keras dikit dia. Nanti lebih enak untuk dipotong, lebih enak untuk ditopping. Karena kalau kayak gini kalau langsung dipotong hancur sudah. Nah, ini bisa 6 ya, pas dia 6 nanti dia di toppingnya itu udah sampai 7 antara 7,5. Karena kalau nggak salah itu cupnya tingginya itu cuma 8. Itu di kulkas berapa lama Bu waktunya? Sekitar 1 jam. 1 jam. Tapi kalau memang dia 30 menit udah kerasa set, itu bisa dikeluarin sebentar untuk ditopping aja, bukan untuk dipotong. Jadi kalau untuk dipotong itu harus 1 jaman. Ini hasilnya tadi ya Bu ya? Iya. Yang udah di diaming 1 jam ya? Ya benar, ini
Oreo, kalau ini tiramisu. Tapi kita sebelum ditopping harus dipotong dulu supaya enak. Khusus buat kue. Atasnya kan harus tumpul supaya nggak sakit. Jadi berapa potong nih satu loyangnya Bu? 8. 8. Harga per Slice. potong ya, slice-nya. Per slice-nya itu 15.000 all varian. Ini yang varian Oreo ya. Yang tadi kita bikin Iya. udah jadi. Nah, ini kita buat pinggirannya karena hanya untuk menempelkan si Oreo-nya nanti toppingnya. Pakai krim tadi sama itu Bu? Benar, pakai krim tadi. Terus tengahnya juga kita kasih ini juga ya. Oreo juga, bubuk apa yang udah di blender Oreo-nya. Nah, kita ratakan. Nah, ini kita diginiin. Tuh, jadi cantik, tapi rasanya benar-benar Oreo full. Dari adonan, dari krimnya, dari toppingnya full Oreo. Kalau pembelian satu loyang ini harganya berapa nih Bu? Nah, kalau satu slice-nya ini kan 15.000. Jadi kalau dikali 28 itu kan berarti 120. Nah, karena kita ada penambahan apa namanya? Packagingnya, jadi jatuhnya 125 aja. 5.000-nya itu packaging kayak kardusnya aja. Untuk semua varian, jadi semuanya kita samaratakan gitu. Jadi buat teman-teman yang ada yang mau order, itu lapaknya di mana aja Bu? Nah, kalau ada yang mau order atau online offline-nya itu ada di Mutiara Gading Timur. Nah, itu seberangnya Vape Store. Seberang Vape Store? Iya, seberang. Mutiara Gading. Jadi kalau dari arah PTI itu kalian masuk nanti sebelah kiri dia. Lurus aja pas sudah masuk. Namanya apa Bu? Namanya tokonya atau lapaknya itu namanya Kue Kami. Kue Kami. Ya, Kue Kami ada macam-macam milk crepes, ada macam-macam risol, mayo dan lain-lain semuanya. Sambil diputar apa bagus ya? Nah, ini udah bisa di packing nih Mas Oreo-nya. Nah, ini tempat packingnya. Ini kita setiap hari Selasa sampai Minggu ngabisin 2 kardus. Isinya 1000 pieces. Tuh, yang tadi layar-layarnya, yang layarnya di sini nih, ada kan? Iya. Nah, ini yang tadi dikasih tengah sama pinggirnya. Jadi kelihatan kan? Ini layar-layarnya ya, Bu, ya? Benar, layar-layarnya ini sama ini tadi. Kelihatan ya? Dan ini beda ya, maksudnya sama ya, bukan karena dikontenin jadi dibanyakin. Tadi Masnya udah cobain sendiri ya. Jadi tiap hari emang kayak gini ya Bu ya? Ya memang seperti ini, tidak ada bedanya. Karena komposisinya juga kita catat semua. Karena kan kita ngajarin karyawan juga supaya semua berjalan lancar. Tuh, udah pas kan? Ini kalau ditinggiin lagi nanti hancur toppingnya. Ini kalau pesen kayak gini langsung dari pabriknya? Ini ada tokonya. Ada tokonya di Jakarta. Jadi di Bekasi itu cuman ini aja apa? Mereka ecer lebih mahal 45.000. Kalau ini bisa 32.000 kalau beli satu kardus. Ini tinggal di staples 1 2 3. Nah, ini pas, nanti dilap-lapin pinggir-pinggirnya karena ini bukan kotor tapi serpian Oreo. Ini sebesar ini ya. Nah, ini kalau ke atas lagi ditinggiin lagi nggak bisa karena nanti jadinya muncul gini dia. Udah siap nih Bu, panen Udah cuan siap panen cuan. Full ini Mas. Ini awalnya full, bukan awalnya, tadi pagi masih full. Tadi pagi masih full semua. Tinggal berapa? Tinggal berapa ini? Paling ini nggak ada 30.
gitu. Nah ini yang reject ya. Jadi kalau reject kayak gini tuh bukan karena nggak enak atau kenapa, karena kan kita jualannya di lapak ya, di pinggir jalan. Jadi kalau reject kayak gini kita kumpulin aja, kalau memang nanti masih enak kita makan, kalau nggak enak ya kita buang seperti itu. Tahan berapa lama Bu? Kalau di lapak ya, kalau di lapak itu biasanya kita jam 7 pagi kita itu dibawa teman-teman lapak, habis itu sekitar 4 jam di lapak sana, kan ada es batunya juga ya bawahnya. Ada di sana. Ada. Nah, ada es batunya. Nanti setelah 4 jam itu biasanya kita kirim lagi barang baru. Nah, barang yang udah setengah meleleh itu kita ambil lagi. Jadi untuk menjaga kualitasnya. Nah, teman-teman yang mau buat juga bisa pakai cara yang seperti itu ya, gitu. Ini tadi full segini, sisanya cuma segini aja. Tuh. Ini yang belum dibawa ke lapak kan Bu? Belum bawa, sisa dibawa ke lapak. Awalnya dia full segini juga. Nah, ini juga sama. Tadi dia full juga, Mas. Full segini. Nah, itu es batu yang buat di lapak ya. Yang warna hijau-hijau namanya es cooler. Oh, itu es cooler. Jadi produk kita ditaruh di bawah-bawahnya, di atasnya, gitulah. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Tadi pokoknya kalau Sabtu itu cepet habisnya, makanya Sabtu itu bisa 2 kardus susu diamond. Nah, ini risol kita, sosis Solo kita, risol juga. Ini yang produk beda ya Bu? Beda, produk beda. Risol sama apa? Sosis Solo.